Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldus Ernesto Kerry dengan NIM 2303053 dari kelas A RMIK 23. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul tinjauan presentasi pemakaian tempat tidur rawat inap berdasarkan Bed Operation Rate atau BOR di Rumah Sakit X. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4, di mana di situ akan saya menjelaskan hasil penelitian saya yang telah saya meneliti sebelumnya di Rumah Sakit X. Untuk mengefisienkan waktu, izinkanlah saya mempresentasikan tugas saya. Bab 4. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 29 Mei 2024 di Rumah Sakit X dengan judul tinjauan presentasi pemakaian tempat tidur rawat inap berdasarkan Bed Operation Rate atau BOR di Rumah Sakit X pada tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan hasil pengambilan data dari lapangan tahunan Rumah Sakit pada tahun 2020 hingga 2023, berikut adalah hasil penghitungan BOR Operation Rate atau BOR di tahun yang pertama di tahun 2020. Rumus BOR itu sama dengan jumlah hari perawatan periode tertentu dibagi jumlah tempat tidur tersedia kali jumlah hari periode yang sama kali 100%. BOR sama dengan 11.313 bagi 48 kali 366 kali 100% sama dengan 11.313 sama dengan 6,39. Saya sudah bulatkan menjadi 64%. Yang kedua, di tahun 2021 hasil perhitungan BOR-nya di angka 66%, di mana di sini di tahun 2022 naik hingga 96% dan di tahun 2003 menurun hingga 89%. Pada tahun 2021 BOR meningkat menjadi 66%. Kenaikan ini mencapai adanya peningkatan jumlah tempat tidur rawat inap atau terbatas jumlah tempat tidur yang tersedia masih dalam kategori tidak ideal. Ini mulai menjangkau adanya tekanan terhadap layanan rawat inap. Kemudian pada tahun 2022, BOR melonjak secara signifikan menjadi 95%. Angka ini jauh lebih melebihi batas ideal dan menandakan bahwa hampir seluruh tempat tidur terisi. Bahkan kemungkinan besar terjadi observabilitas kondisi ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit, termasuk waktu tunggu pasien, beban kerja, tenaga medis, serta risiko penyebaran infeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit yang padat. Berikutnya pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 89%, namun masih tetap berada di atas batas ideal. Meskipun penurunan ini bisa dilihat sebagai perbaikan, angka tersebut tetap menandakan beban yang tertinggi pada fasilitas rawat inap. BOR yang terlalu tinggi dalam jangka panjang berpotensi menurunkan efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Secara keseluruhan, tren BOR dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan kondisi keterisian tempat tidur rumah sakit yang terus meningkat dan konsisten berada pada level tidak ideal. Pembahasannya, pada tahun 2020 nilai BOR adalah 64%. Pada tahun 2020 ini nilai Bed Operation Rate atau BOR di Rumah Sakit X adalah 64%. Nilai ini berada di bawah rentang nilai ideal yang disarankan, yaitu 75-85. Kondisi ini di bawah ideal menunjukkan bahwa terjadinya utilitas tempat tidur rawat inap pada tahun tersebut. Artinya, pasien yang dirawat lebih sedikit dibanding dengan kapasitas tempat tidur yang telah disediakan oleh rumah sakit. Pada tahun 2021, nilai BOR sedikit meningkat menjadi 66%.
Pada tahun ini dapat menunjukkan bahwa bed operation rate di rumah sakit mengalami peningkatan tipis mencapai 66%. Meskipun terjadi kenaikan, presentasi pemakaian tempat tidur tidak sebanding tahun sebelumnya. Nilai ini tetap berada di bawah rentang ideal yang ditetapkan, yakni antara 75 hingga 85%. Hal ini secara jelas mengidentifikasikan baiknya masalah. Pada tahun 2022, nilai bor melonjak drastis menjadi 95%. Melampaui rentang nilai ideal, bor yang ditetapkan 75-85% menunjukkan kondisi overtreatment tempat tidur rawat inap yang ekstrim. Tingkat hunian yang sangat tinggi ini dapat berimplikasi pada peningkatan beban kerja tenaga kesehatan, potensi penurunan kualitas pelayanan akibat keterbatasan waktu dan sumber daya, serta peningkatan risiko infeksi nosokomia, infeksi yang didapati dari rumah sakit. Dan yang terakhir, pada tahun 2023, nilai bor sedikit menurun menjadi 89%. Pada tahun 2023, nilai bed operation rate atau BOR di rumah sakit X sedikit menurun menjadi 89%. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini masih berada di atas rentang ideal BOR yang disarankan 75-85%. Yang berikutnya bab 5, saran, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan di sini yang saya ambil yaitu berdasarkan analisis bed operation rate atau BOR di rumah sakit X dari tahun 2020 hingga 2023 dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di rumah sakit tersebut secara konsisten belum mencapai kondisi ideal. Underutilitas tempat tidur, kondisi ini mengacu bahwa kapasitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal pendapatan ekonomi bagi rumah sakit. Sebaliknya, pada tahun overtreatment tempat tidur yang signifikan tingginya, BOR ini dapat mengakibatkan peningkatan beban kerja yang berat bagi tenaga kesehatan, potensi penurunan kualitas pelayanan, peningkatan risiko infeksi yang didapati di rumah sakit atau nosokomial, serta dapat mengaruhi kinerja tim medis dan kepuasan pasien secara keseluruhan. Adapun saran yang saya ambil, yang pertama bagi institusi. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit X, perlu mengevaluasi menurut strategi pengelolaan tempat tidur yang lebih efisien. Ini termasuk optimalitas kapasitas tempat tidur, menyesuaikan jumlah tempat tidur dengan proyeksi kebutuhan pasien, menghindari seperti tahun 2020 hingga 2021 maupun overtotalitas seperti tahun 2022 hingga 2023. Peningkatan kualitas pelayanan saat BOR tinggi fokus pada peningkatan kinerja tim medis, pencegahan infeksi nosokomia, dan memastikan keselamatan pasien agar kepuasan tetap terjaga. Yang kedua, bagi tenaga rekam PMIK atau pereka medis dan informasi kesehatan. Tenaga PMIK memiliki peran krusial dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan. Oleh karena itu disarankan untuk peningkatan akurasi data, memastikan pengumpulan dan pengelolaan data dari hari perawatan serta tersedianya tempat tidur dilakukan dengan akurat dan tepat waktu untuk perhitungan BOR yang valid. Berikutnya bagi institusi Stikes Pamuka Makassar. Institusi pendidikan berperan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten. Saran untuk Stikes Pamuka Makassar adalah pengembangan kurikulum, memperkaya materi kurikulum pada prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, khususnya terkait manajemen informasi kesehatan, analisis statistik rumah sakit termasuk BOR, dan dampaknya terhadap operasionalisasi serta mutu pelayanan. Yang berikutnya bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi dasar untuk pengembangan studi lebih lanjut. Berbagai saran meliputi lebih lanjut faktor eksternal yang mengakibatkan mengaruhi BOR seperti perubahan kebijakan kesehatan, kondisi epidemiologi, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Analisis kualitas tambahan mengubahkan metode penelitian kualitatif, misalnya wawancara mendalam dengan staf rumah sakit untuk memahami lebih detail penyebab
dan dampak frekuensi Bohr dari perspektif internal. Sekian saja presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih.